Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman baik semuanya. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara supaya kita jauh lebih percaya diri ketika kita di depan banyak orang. Ketika kita diperhatikan oleh banyak orang, ya. Entah itu mau acara formal maupun acara non formal. Ya, banyak orang yang tidak percaya diri kemudian seringkali mengeluhkan apa? Keringat dingin, kemudian suara bergetar, tangan gemetar, kemudian blank, dan banyak hal lainnya. Kita akan bahas bagaimana cara mengatasi ini supaya hal itu tidak terjadi lagi pada kalian. Dan silakan teman-teman yang pengen tahu apa itu cara jitunya, saksikan terus video sampai habis. Dan bagi yang baru pertama kali tonton video ini, silahkan subscribe dulu ya. Pastinya nggak enak banget ketika kita punya masalah tidak percaya diri ketika kita berbicara di depan banyak orang. Walaupun misalnya ini hanya sekedar beri briefing atau pengarahan pada anggota. Kita kemudian nggak percaya diri, kita nggak bisa ngomong, kemudian kita ngeblank, itu sungguh-sungguh sangat tidak enak. Rasanya citra diri kita, harga diri kita jatuh di depan anggota kita. Atau misalnya ketika kita sebagai pemimpin, kita harus berbicara dan kita jadi nggak pede berbicara, ya rasanya gimana jadi pemimpin ya? Kok nggak bisa presentasi? Ya, itu sungguh penyiksaan luar biasa. Jadinya seringkali kita melimpahkan pada anak buah untuk yang mereka yang pimpin, gitu kan? Ya, ini sesuatu yang simpel, tapi tidak simpel bagi yang mengalaminya. Nah, teman-teman, itu kenapa biasanya itu bisa terjadi? Biasanya terjadi itu karena baru pertama kali, ya, baru pertama kali melakukan presentasi. Atau baru pertama kali mengalami hal itu. Dalam artian, itu suasana baru. Ya, itu bisa terjadi. Sama seperti saya juga, waktu saya masuk Spacetoon, ya, zaman dulu ada TV namanya Spacetoon, TV Spacetoon. Kemudian saya diminta hadir pertama kali. Wah, nervous teman-teman, bener nervous. Di bahasa tubuh tuh nervous. Kenapa? Karena saya baru pertama kali di shoot TV. Ada sofa, kemudian di sana ada lighting. Wah, bener-bener grogi lah waktu itu karena baru pertama kali. Ya, jadi bener-bener gimana rasanya baru pertama kali. Ya wajar lah ya. Kemudian juga ketika diundang di kemudian acara di Net TV juga, karena itu juga baru belum terlalu banyak, maksudnya setelah Spacetoon, kemudian di Net TV, ya jadinya masih agak grogi juga seperti itu. Tapi ketika kemudian saya dipanggil lagi di Net TV, Metro TV, Antv, udah lebih enak. Udah lebih enak ngobrolnya gitu, lebih pede ya karena sudah terbiasa, ya. Jadi itu penyebab pertamanya. Jadi kalau penyebab pertamanya seperti itu ya jam terbang dinaikkan, ya. Jam terbang dinaikkan. Ya. Yang kedua, kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena ruang lingkup yang jauh lebih besar. Jadi misalnya kita hanya ngomong pada ruang lingkup kecil, misalnya hanya 20 orang, 30 orang, kemudian kita bicara dengan ratusan orang, ribuan orang. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Ya, audiensnya berbeda. Nah, itu juga sesuatu yang wow, itu bisa juga membuat kita grogi. Saya juga ngalami teman-teman. Biasanya saya presentasi puluhan orang ataupun presentasi ratusan orang, kali ini ribuan orang. Grogi. Kenapa? Takut. Kenapa? Karena takutnya nggak bagus. Takut nggak bagus, takut nilai jelek, takut nggak memuaskan mereka. Ya, ngalami kan? Merasa kita harus memuaskan mereka. Jadinya apa? Jadinya kita yang nervous, jadinya kita yang grogi, kita yang gugup seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana caranya? Nanti saya bahas ya, kita bahas dulu tentang kenapa itu terjadi.
Kemudian yang lain bisa terjadi karena apa? Karena ada traumatik di masa lalu. Iya benar, traumatik di masa lalu. Jadi ketika saya melakukan terapi di ruang terapi saya, banyak orang nggak pede itu karena ada peristiwa masa lalu ya yang membuat dia traumatik. Misalnya adalah ini nggak pede banget nih ketika presentasi di depan direkturnya. Nah, ketika kita lakukan teknik terapi hipnoanalisa, mundur ke masa lalu, ternyata ditemukan pada waktu dia lagi TK, dia kemudian dia melakukan acara depan banyak orang, diketawain. Nah, itu penyebab pertama kali dia merasakan tidak percaya diri, dan ketika itu diberesin, yang terjadi, oh dia confident, dan dia kemudian dipuji oleh direksinya. Wow, luar biasa kan? Perubahan yang sangat luar biasa. Jadi trauma masa lalu itu jangan dianggap remeh teman-teman. Harus diberesin, karena itu mempengaruhi aspek-aspek kita di masa sekarang. Dan juga mungkin di masa depan, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita jauh lebih percaya diri? Yang pertama, selain kita harus meningkatkan jam terbang, ya kan? Karena jam terbang itu akan membuat kita pengalaman, kita tahu bagaimana handle-nya. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar menyiapkan semuanya dengan baik. Anda sudah tahu pasti hal ini. Kemudian yang lain adalah Anda perlu atur nafas. Ya, atur nafas. Karena kalau teman-teman nggak atur nafas, biasanya jantung berdegup dengan kencang. Deg, 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 deg. Aduh, gimana rasanya? Ya, itu biasanya terjadi. Jadi, ketika teman-teman sebelum presentasi, supaya jantungnya nggak berdebar kencang, supaya nggak terlalu nervous, teman-teman bisa atur nafas dengan cara tarik nafas panjang, kemudian hembuskan perlahan, lakukan berulang kali, itu akan sangat membantu. Dan yang bisa teman-teman lakukan adalah yang kemarin saya share. Saya kemarin share di video ini kan, gimana caranya kita memunculkan percaya diri dengan instan, dengan sangat cepat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya, tonton ya di sini. Udah saya kasih tahu caranya dengan teman-teman begini saja atau begini saja, wow, langsung confidence-nya muncul ya. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Kemudian tips lain adalah ini di sini. Ini kan ada titik ya, ada tulang ya. Kemudian teman-teman ketuk-ketuk aja gini. Ya. Ya, teman-teman ketuk-ketuk ketika presentasi Anda gini dia aja siapa? Pelan-pelan aja seperti itu. Itu juga menurunkan level ketegangan teman-teman. Ya, atau misalnya kalau teman-teman memberikan training gitu kan, atau seminar misalnya, biasanya kan kita lihat bahwa para trainer itu seringkali berteriak dengan kencang, "Selamat pagi!" atau "Semangat pagi!" gitu kan. Belum teriak, "Mana suaranya?" ya gitu kan. Nah, ketika teman-teman, kalau teman-teman tahu, ketika kita mengatakan dengan lebih lantang, itu tension kita, ketegangan kita, itu juga tersalurkan. Jadi adalah satu tips dan trik yang bisa teman-teman alami, yang bisa teman-teman lakukan ketika memberikan training, yaitu dengan cara membuat suara kita keras, seperti semangat seperti itu, tapi sebenarnya kita menyalurkan energi kita ke sana, ketegangan kita alirkan ke sana. Sehingga ketika kita alirkan ke sana, kita jauh lebih tenang. Karena apa? Karena respon dari orang-orang juga jauh lebih kita tangkap, menangkap perhatian mereka. Mereka kita perhatian sama kita, wah kita pede, wah mereka perhatian sama saya. Nah, itu juga membuat teman-teman jadi semangat, gitu ya, lebih percaya diri. Kalau teman-teman ternyata punya masalah, takut dengan pandangan audiens, nah, maka teman-teman perlu untuk mengubah persepsinya. Mengubah persepsinya dengan cara apa? Dengan cara membayangkan, merasakan bahwa Anda itu yang paling pintar. Iya, Anda yang paling pintar di ruangan itu ketika Anda melakukan training, ketika Anda melakukan public speaking, ketika Anda melakukan apapun di depan banyak orang, pimpin doa dan sebagainya. Anda yang paling pintar. Cara ini akan membantu teman-teman lebih confident, lebih percaya diri. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan tips dan trik ini. Itu gampang banget dan memang harus dilatih ya, harus dilatih. Nah, silakan teman-teman praktekkan tips-tips ini. Karena tips ini
walaupun simple, tapi akan sangat mudah dilakukan. Nah, kalau teman-teman ternyata sudah melakukan tips ini dan juga belum beres-beres juga, maka ada baiknya teman-teman menemui terapis, ya, hipnoterapis seperti saya, ataupun misalnya ke psikolog. Dan itu akan membantu teman-teman untuk jauh lebih percaya diri. Demikian teman-teman, apa yang saya bahas, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membuat teman-teman jauh lebih percaya diri. Oke, salam percaya diri.